Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil tahadi bil adabil fadilah wa qala min akhlaqis safilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ma'ali sifatil kamilah wa ala alihi wa sahbihi al-manaqibil hafilah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril adwar wa sirril asrar wa taryakil aghyar wa miftahi babil yasar ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh di Masjid Raya Pasar Bawah ini yang berbahagia, sama-sama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya masih Allah berikan kita taufik dan hidayah, sehat walafiat, sehingga dapat kita berkumpul di sini dengan tujuan yang sama, melaksanakan daripada fardu subuh berjamaah. Tak lupa juga salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan seraya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sambil beritikaf. Nawaitu itikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala, sambil juga salawat serta salam kepada Nabi kita, sambil juga mendengarkan kajian rutinitas kita setiap pekannya. Pada hal ini, pekan ini kita masih di dalam adab-adab di dalam Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita masih tergolong orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan daripada sifat malas kita untuk sama hadir di dalam masjid. Yakin, pasti yakin, waktu yang kita berikan, kesempatan yang kita berikan, kita tinggalkan rumah kita masing-masing di tempat baitun min buyutillah, rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Man taraka syai'an lillah awwadahullah khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya pasti Allah akan ganti dengan hal yang lebih baik. Kita sudah tinggalin rumah kita tinggalin daripada mungkin kita punya keluarga untuk sama-sama hadir melaksanakan daripada fardu subuh berjamaah. Bisa saja Pak, kita santai di rumah nggak jamaah, tapi karena kita ada yang namanya pengen dapat taufik dan hidayahnya, sehingga dapat kita di sini sama-sama sholat subuh berjamaah. Dan juga Bapak lanjutin juga talibul ilmu, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan, kemarin sudah kita panjang kali lebar bahas daripada adab-adab dalam Islam ketika babul muhaddasa, bab berbicara. Kemarin sudah selesai, sekarang kita memasukin adabul akal mala infirad, adab-adab seseorang ketika makan ketika dia sendirian. Di sini ada nanti babnya makan secara berjamaah, bukan hanya saja sholat berjamaah Pak. Saking rapi tatanan adab kita di dalam Islam ini, jangankan makan berjamaah, makan sendiri pun ada tata cara dan adab-adabnya. Ayyuhal waladul aziz, wahai hamba-hamba, wahai para anak cucu Adam yang dimuliakan oleh Allah, i'lam annal insanal aqila ya'kulu li'aisha li'annal akla daruriyun li badanih. Sesungguhnya manusia itu pasti gak lepas fitrahnya wajib makan untuk yang namanya hidup. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Benar ya? Fa idza lam ya'kul fala budda ayyamuta wa aksul jahil. Kalau seandainya kau tidak makan, maka tubuhmu tidak akan kuat dan semangat. Bahkan kebalikan bagi mereka orang yang bodoh.
tertipu daya dengan kegemerlapan dunia, hidupnya terbalik seperti mana yang tadi kita ucapkan, bahwasanya makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Fa innahu ya'ishu liyakul, mereka orang-orang yang akalnya ke belakang, maka mereka gunakan hidupnya untuk makan. Fa yakunu hammuhu batnahu faqad kal bahaim, maka pikirannya, tujuannya yang ada di pikirannya hanyalah untuk memikirkan apa isi perut. Kal bahaim, perumpamaan yang sangat pedas, yaitu kal bahaim, manusia seperti ini tidak lain dan tidak bukan, sadar tidak sadar, kalau pikirannya hanya saja makan, hidupnya untuk makan, maka apalah bedanya dengan kal bahaim. Apa itu bahaim? Binatang. Nauzubillah min zalik. Fayalzamuka an turaiya tawasud wal i'tidal fil aql, maka selayaknya untuk kita menjaga jangan terlalu berlebihan memikirkan, bahkan ketika kita makan tersebut kita lalai dahsyat makannya, bukan seakan-akan kita ini makhluknya Allah yang menjadi khalifah di bumi ini sebagai manusia, akan tetapi kita lebih hina lagi bagaikan binatang kalau kita makan tanpa adab-adab yang diperhatikan. Imtisalan liqaulihi azza wajal, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, kulu wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian, minumlah kalian, jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai hamba-hamba yang berlebihan. Nih, sebagus-bagusnya hal, sebaik-baiknya sesuatu itu kalau sudah berlebihan pasti nggak bagus. Air kalau sudah berlebihan lama-lama banjir, kan gitu ya. Api yang kecil bisa jadi bersahabat, tapi kalau api yang sudah besar lama-lama kebakaran. Demikian juga makanan tadi sebenarnya sehat, akan tetapi kalau kita berlebihan maka bisa menjadi penyakit. Nauzubillah min dzalik. Wa anta amal bil adabil aqli wahya, maka sehendaknya lah untuk kita memperhatikan adab-adab kita ketika sedang makan. Yang pertama apa itu? Antanwiya bihi taqwa ala ta'ah. Sehendaknya lah ketika makan, apapun makannya, bukan minumnya ya Pak ya, kita pikirin apapun makanannya, yang penting niatnya takwa ala ta'atillah, untuk bertakwa. Apa dalam arti kata takwa? Senantiasa diselenggarakan, kita dengarkan di khutbah-khutbah Jumat, imtisalil awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi daripada larangan Allah. Kita makan ini karena supaya kita kuat untuk taat. Nih niat yang pertama. Sayang kalau kita makan, setiap hari kita makan, sudah umur kita kayak gini kita makan terus, tapi jarang yang namanya niat. Nih beda orang yang belajar sama orang yang nggak belajar, beda orang yang tahu sama orang yang nggak tahu. Dari mana? Bentuk makannya saja dia sudah berniat. Makan saja niat, beda Pak. Kalau makan cuma sekedar makan, semuanya makan. Tapi kalau makan dengan niat supaya takwa, kuat untuk melakukan taat kepada Allah, maka makan tersebut bernilai ibadah. Ini namanya orang Islam. Wa inna malikul limri'in manawah, sesungguhnya semua amal ibadah manusia tergantung dengan niat. Kalau seorang tersebut dengan niat, maka seberapa banyak niat dia ketika makan tersebut, segitu juga Allah berikan ganjaran dengan kadar niat mereka. Niatul mukmin khairum min amalihi, niatnya mukmin itu lebih baik daripada amal ibadahnya, kata Nabi. Niatnya saja, apalagi niat tadi berbarengan dengan amal ibadah. Maka dari sini berbanggalah kalau kita yang sudah tahu sekarang, coba kita praktekin. Nanti pagi, siang dan malam ketika mau makan, niat langsung, aku berniat dengan makan ini supaya membantuku untuk kuat melaksanakan perintah Allah. Aku makan ini supaya aku kuat untuk menjauhi daripada larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Niat apa aja Pak? Karena syukur,
karena Allah beri nikmat, aku syukur ini, aku makan nih. Aku makan ini dengan niat untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Di antaranya nanti kita bahas makan pakai tangan kanan, ngucapin kalimat Bismillah. Ketika makanan tersebut masuk ke dalam mulut, silakan baca kalimat Alhamdulillah. Sebanyak-banyak mungkin niat, maka ibadah kita sudah komplit ketika lagi makan. Praktekin ilmu. Berikutnya, wala taksid bihi mujarradan tana'um wa talazzus. Bukan hanya saja kita ketika kita makan kosong hanya menikmatin kelezatan dan kenikmatan pada makanan tersebut. Sayang, zong dong. Cuma kalau sudah belajar tapi nggak dipraktekin, banyak mayoritas bahkan mereka, kita juga pribadi kalau ketika makan hanya menikmati makanan tersebut, nggak praktekin daripada niat. Sekarang kita belajar tapi taufik lagi balik-balik ke diri masing-masing. Mau nggak praktekin ilmu tersebut ketika makan dengan niat. Fatakulu fi kulli waqtin, maka makanlah dengan setiap waktu dibarengi dengan niat. Wa tud'ilat ta'am 'ala ta'am. Wa fil hadis inna minasyarab an ta'kula kullamastahaita walakin kullu fi awqatin khassah. Jangan juga makan itu berlebih-lebihan, saking nafsunya semua yang ada dihajar, semua pilihan diambil. Bahkan dalam hadis, daripada orang-orang yang berlebihan, mereka makan beraneka ragam makanan dalam satu waktu. Ada lontong mungkin di situ, ada nasi uduk, ada apalagi lotek, ketoprak, empat-empatnya dihajar. Ini, kan? Daripada ciri-ciri orang yang berlebih-lebihan. Tapi makanlah dalam keadaan waktu-waktu yang khusus. Contoh, hari ini mungkin lontong, besok nasi uduk, masih ada waktu lain lagi. Gak mesti pada hari itu juga semuanya kita hajar kita makan. Maka dari sini sama-sama yuk kita perhatikan makan kita. Bahkan orang-orang di zaman Nabi, zaman awal saja, mereka senantiasa mengamalkan daripada ucapan Allah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Maka jarang mereka di zamannya Nabi Muhammad SAW kena penyakit kolesterol, gula, darah dan sebagainya. Kenapa? Mereka mengamalkan cuma satu kalimat Allah Subhanahu wa taala, wala tusrifu, jangan berlebihan. Kalau orang sudah makannya bagus, minumnya bagus, tidak berlebihan, insya Allah. Bahkan ilmu kedokteran juga mengatakan inilah satu ayat yang mengandung 1000 makna daripada kesehatan jasmaninya manusia. Kalau seandainya manusia mengamalkan ilmu tersebut, maka cukup untuk kesehatan orang tersebut. Nah, berikutnya, wa anta ta'ikun ila ta'am wa qna' minat ta'am bil mawjud. Dan juga jangan terlalu berambisi ketika makan, mesti makan ini, mesti makan itu. Wa qna', bersifatlah qanaah, cukup bil mawjud, dengan apa yang ada. Kita seorang suami, kepala rumah tangga, apa yang dimasak seorang istri terima, Pak. Itu pun kadar dari kemampuan kita ketika menafkahin istri kita. Wala tas'al 'anil mafqud, jangan cari yang enggak ada. Ini sifat qanaah ini memang mahal. Apa kata Nabi? Al-qanaah kanzun la yufnah. Sifat qanaah, sifat merasa cukup ini kanzun la yufnah. Suatu hal yang kaya raya, tidak ada yang namanya binasanya. Kalau orang sudah sifat qanaah, menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadarnya, menerima daripada apa yang sudah diberikan, enggak mikir-mikir lagi, enggak milih-milih lagi, enggak silau dengan harta yang ada di tangan manusia yang lain. Lihat tetangga sebelah setiap hari makannya, perhatiin. Nah, di sini silau. Makanya manusia ini sebenarnya senang bahagia itu simple, dengan kebutuhan, bukan keinginan. Sifat qanaah itu memang mahal, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebab ini kalau sudah punya, udah kita bakal menjalanin hidup ini dengan damai, tentram,
nggak ribet, nggak punya mumet mikirin harta orang lain kan. Qanaah dengan kadar kebutuhan. Sebenarnya itu orang kalau nggak punya mobil nggak mati, nggak punya sawit berhektar-hektar nggak mati. Makanya bahagia itu simple, yang buat susah itu adalah pribadi manusia masing-masing. Wala ta'kul hatta tashba' jiddan walakin kif min at-ta'am wa anta la tazalu tashtahi. Jangan makan sampai kau benar-benar kenyang. Udah kenyang kali baru stop. Walakin kif min at-ta'am wa anta la tazalu tashtahi. Setidaknya berhentilah yang mana sekiranya tulang sulbimu itu bisa tegak, terlalu berlebihan, tersender sampai susah tegak. Nauzubillah min dzalik. Lianna shiba al-kasir yaduru bisiha wa yursilul balada. Sesungguhnya orang yang terlalu kenyang maka di situ memberikan kemudorotan dalam kesehatannya. Tuh kalau orang udah kebanyakan makan, nauzubillah, jadi penyakit. Wa yurisul balada. Dalam kitab ini bahwasanya orang yang sering kenyang wa yurisul balada, otaknya gampang tumpul, Pak, balada. Makanya cerita-cerita zaman dahulu para kaum salaf ini dalam arti orang-orang terdahulu, mereka sering daripada lapar. Bahkan Imam Syafi'i dalam ucapannya, masyabi'tu mundu sitta asyrata sana, aku enggak pernah merasakan kenyang selama 16 tahun. Imam Syafi'i, Pak, Imamul Mazhab, pemimpin mazhab, meninggal 204 Hijriah. Apa kata beliau? 16 tahun aku nggak pernah ngerasain daripada kenyang. Separah-parahnya orang Indonesia, kalau para memang ekonominya mereka masih bisa menikmatin daripada makanan dan masih bisa kenyang. Apalagi terlebih lagi di bulan Ramadan, orang berburu-buru untuk takjil iftar, ya kan? Ada yang sahur, jarang deh yang namanya merasakan namanya kelaparan. Kalau memang mentok-mentok makan lapar, Jumat barokahnya insya Allah masih ada yang bagi, ya kan? Mau di mana insya Allah adalah, masih di Indonesia masih bisa mendapatkan namanya nikmat kenyang perut ketika lagi lapar. Tapi Imam Syafi'i kita perhatikan 16 tahun tidak merasakan daripada yang namanya kenyang. Beda sama kita. Hari ini kemarin masih kenyang terus ya Pak ya. Bahkan jangankan hitungan tahun, hitungan jam aja kita bisa kenyang. Entah minum air sampai gembung, wallahu a'lam. Itu pribadi masing-masing alamin ya. Oke, berikutnya watarkul asya. Maaf, waqad naha anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam biqauli ma mal ibnu Adam wa wi'an syarran min batnih. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah Allah penuhkan suatu wadah kepada anak cucu Adam yang lebih buruk daripada perut mereka. Asbu min Adam lukaimatun yukmina sulbahu. Cukup bagi anak cucu Adam cuman beberapa suap untuk menegakkan tulang sulbi mereka. Artinya apa? Seburuk-buruknya tempat yang kita berikan penuh yaitu perut kita. Makan sampai mau muntah, makan sampai tersender, makan sampai nggak bisa mau tegak. Wa in kana la budda fa'ilan fasulusun li ta'ami wa sulusun li syaribihi wa sulusun li nafsihi. Kalau memang kita pengen lagi nafsu, semangat mau makan, dia silakan. Tapi jadikanlah makanan tersebut 1/3 daripada perut kita. 1/3 untuk ta'am, makanan, untuk syarab, minuman, dan 1/3 untuk nafas. Ini makanan aja udah penuh, belum minum, ya kan? Belum bernapas. Na'udzubillah. Makanya ada yang stroke jantung, mungkin stroke, ada yang kolesterolnya naik ketika dia lagi nafsu makan, lupa diri, makanya terlalu nafsu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan syiraru ummatil ladzi gudu bin naim. Seburuk-buruknya umatku, kata Nabi, mereka makan siang hari bin naim, memang dinikmatin. Saking nikmatnya tadi lupa diri berlebih-lebihan. Wa tabattat alaihi ajsamuhum, yang membuat perut mereka berlebih-lebihan gendutnya. Terlebih-lebih lagi kelebihan kapasitas daripada
perutnya untuk menampung makanan tersebut. Ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, suatu wadah saja, cangkir ataupun wadah tersebut, itu kita bisa dikalikan volumenya, panjang kali lebar kali tinggi. Bagaimana batasnya? Kalau sudah berlebihan maka itu bakal tumpah atau bakal pecah, bakal hancur. Ini untung perut ini ciptaan Allah Pak. Kalau ciptaan kita mungkin udah retak nih kan, kita enggak, kadang lupa diri saking nafsunya, memang laparnya, apalagi baru dapat makanan baru yang aneh, enak, pas di lidah, kita berlebih-lebihan. Untung ciptaan Allah, enggak langsung selesai nih perut kita nih. Bersyukurlah masih kita dikasih kesempatan menikmatin daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala berupa makanan rezeki yang Allah titipin kepada kita. Wa innama hammituhum alwanu ta'am wa anwa'ul malabis. Silakan kita cicipin beraneka ragam makanan apapun rasanya, terlebih lagi kita orang Indonesia, banyak makanan, setiap daerah pasti ada keistimewaan masing-masing. Wa anwa'il malabis, Allah tidak melarang kita untuk menggunakan beraneka ragam pakaian dan mencicipin makanan. Wa tasaddaquna fil kalam, kalau orang sudah berlebih-lebihan, maka takutnya kalau sudah berlebihan makan, ngomongnya mulai ngelantur. Wa qala aidan, sebagaimana diucapkan, iyyaka wal bitnah, hati-hati kalian, terlebih lagi perut yang berlebihan, offset ya, over, terlalu memiliki badan yang besar. Fa inna mubsadatun lid-din, maksud di sini ada orang memang kapasitas badannya memang besar. Maksudnya apa? Makan terlalu berlebihan. Karena kalau sudah makan berlebihan bisa merusak agama. Wow, pengaruh makanan ternyata ngaruhin daripada agama. Ya ngantuk. Ya, Al-Quran dikit nguapnya satu ayat, padahal nguapnya sampai ngalahin ain-ain apa namanya rambu-rambu di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang biasa kuat duhanya sampai 4 rakaat, karena makannya banyak, jangankan 2 rakaat, pengen ke masjid aja udah mulai males. Ini udah mulai ngerusak daripada agama. Yang biasanya sunnah mulai renggang sunnahnya, terlebih lagi yang udah cuma dapat fardu mulai berat karena kebanyakan makan. Wa murisitul lisaqam, nah ini yang kita wanti-wanti, bisa mewariskan daripada penyakit. Ulama sepakat bahwasanya kalau seandainya Fir'aun merasakan daripada yang namanya penyakit, maka Fir'aun nggak berani lagi mengatasdirikannya sebagai Tuhan. Sebagaimana dalam surah Al-Mutaffifin, apa kata Fir'aun? Anna rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Saking na'udzubillah min dzalik, Pak. 400 tahun hidup tapi nggak pernah merasakan daripada penyakit. Di antaranya dia dapat doa seorang ulama bernama Bal'am bin Ba'ura. Ada yang lagi ngucapin Bal'am bin Ba'uri, silakan. Nah, ulama yang doa yang mustajab, Bal'am bin Ba'ura mendoakan Fir'aun. Dari sebab ini juga Fir'aun punya kelebihan, dikasih oleh Allah istidraj, kelebihan yang bukan buat dia tambah dekat sama Allah, kenal siapa Allah, tapi bahkan lupa diri karena nggak ada penyakit. Resepnya jangan terlalu berlebihan makan. Tapi yang namanya mati pasti. Mentang-mentang makan dijaga nggak bakal mati, nggak ada, mati semua. Walaupun kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Tuh nih, resep pertama kenapa Fir'aun berani ngaku jadi Tuhan, karena 400 tahun dia nggak pernah merasakan yang namanya penyakit. Yang kedua, jabatannya luar biasa. Fir'aun Malikul Mesir, rajanya Mesir, padahal nama beliau yang lebih masyhur terkenal bernama Walid bin Mus'ab bin Amr, punya nama Pak. Tapi tadi lebih terkenal dengan nama Fir'aun. Seperti bagaimana Mesir Raya pasar bawah, karena ada pasar bawah yang terkenal. Gitu juga Fir'aun, setiap hari makan fasil, anak sapi, BAB-nya pun sebulan sekali. Allah kasih kelebihan. Makanya dia berani sombong mengatasdirikannya istimewa di antara manusia lain, berani mengatakan dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Jadi kita yang punya penyakit, kita punya kekurangan, syukurin juga, sabar, karena ini ujian sedikit daripada yang banyak nikmat
Allah Subhanahu wa taala, supaya mengatakan juga kita yang kena penyakit ngaku sadar diri kita hanyalah sebatas makhluk, bukan sang pencipta. Maksalatun anil ibadah, sudah mewariskan penyakit, merusak daripada agama. Maksalakun anil ibadah, dan membuat malas untuk ibadah. Memang berat. Makanya para ulama-ulama, orang-orang yang dekat sama Allah itu, mereka menjaga benar makanan yang masuk ke perut mereka. Di antara mereka juga ada yang mengatakan, tatkala kalian merasakan kemalasan dari ibadah, maka perhatikan dua hal, apa yang masuk dan apa yang keluar daripada mulut. Nih Pak, para murid-murid pernah mengadu, wahai imam, wahai syekh, wahai ustadz, wahai muallim, kenapa ketika akhir-akhir ini ibadahku mulai males? Aku mulai kendor mau ibadah, mau ngulangin Quran males, mau belajar males, beraneka ragam males. Kata para ustadznya apa? Kata para masyayikhnya, para gurunya, perhatikan apa yang masuk dan apa yang keluar dari mulut. Ya, bisa jadi makanan tersebut syubhat, terlebih lagi haram. Itu mempengaruhi ibadah kita. Bisa jadi yang kita ngomongin juga mengunjing, menggibah, atau berdusta, atau namimah, mengadu domba, atau bisa jadi kita hadis ifik, bisa jadi sumpah palsu dan lain sebagainya, mempengaruhi kualitas ibadah kita sehari-hari. Nomor 3, wa antura'iyan nadhafah fatas ghila kafaika qabla akad wa ba'dahu. Maka perhatikan juga ketika hendak makan, bersihlah dulu, yaitu mencuci tangan. Wa fil hadis, sebagaimana yang Nabi mengucapkan, al wudu qabla ta'am yanfil faqr. Wudu ini bukan wudu diarti katakan sebagaimana yang biasa kita lakukan dengan syarat rukun tertentu dan niat. Bukan Pak, wudu sini membasuh. Arti wudu secara bahasa membasuh, basuh tangan. Al-wudu qabla ta'am, al-wudu qabla ta'am, wudu mencuci tangan sebelum makan. Yanfil faqr, menghilangkan kemiskinan, kesulitan. Kami udah cuci tangan bertahun-tahun tapi miskin masih aja. Ya, miskin di sini bukan hanya materi, bisa jadi hati, bisa jadi beraneka ragam makna yang tersirat. Pak ya. Wa ba'dahu yanfil lamam, orang yang mencuci tangan setelah makan maka menghilangi daripada sifat junun, gila, autarafa minhu, atau yang sejenisnya. Otak mulai bebel, kenapa susah masuk? Mungkin kita sering makan tapi lupa cuci tangan. Jadi cuci tangan ini sebelum dan sesudah makan sudah diajari Nabi Muhammad SAW. Jangan sepele. Bahkan orang-orang yang bukan paham daripada ajaran Islam saja, zaman dulu mereka jarang makan itu cuci tangan, cuma tiup aja. Di belahan Eropa itu Pak, belum mempelajari ilmu Islam, makan mereka nggak cuci tangan, dengan modal tiup, ada bahkan langsung makan. Kita enak, sudah dari Nabi diutus sudah diajarin makan cuci tangan, sesudah makan cuci tangan. Wa antakula biyadikal yumnah, makanlah dengan tangan kanan. Wa fil hadis liyakul ahadukum biyaminih, kata Nabi, makanlah kalian dengan tangan kanan. Ini kita sudah tahu, kita orang Islam, udah adab-adab kita sebarkan, tapi masih banyak. Bahkan kita punya anak dan cucu, mereka kadang kebiasaan makan snack, makan makanan ringan, mereka enteng dengan makan pakai tangan kiri. Wal yashrab biyaminih, juga minum menggunakan tangan kanan. Memang kayaknya sepele, tapi disinilah sunnahnya, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Wal yakhudz biyamini, ketika mengambil barang-barang atau keperluan yang baik-baik, gunakanlah menggunakan tangan kanan. Ya, fokus ketika makan, minum, megang Quran pakai tangan kanan. Kalau memang dia kidal, sering pakai daripada tangan kiri, silakan untuk hal-hal yang di luar daripada makan, minum, atau megang Quran, hal-hal yang mulia, silakan. Tapi ketika makan dan minum, perhatikan, usahakan
paksa menggunakan tangan kanan. Wal yu'ti biyaminih, ketika memberikan sesuatu maka gunakan juga tangan kanan. Fa inna syaitan, nah inilah intinya. Sesungguhnya daripada ciri-ciri setan, setan yang asli setan itu makan pakai tangan kiri. Wa yashrab bisimalih, minum pakai tangan kiri. Maka jangan sampai kita udah beda, kita manusia, jangan mau disamakan dengan setan. Makan tangan kiri, minum tangan kiri, memberi, mengambil dengan tangan kiri. Ini akhbar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan memang nggak nyata, tapi berapa banyak sekarang manusia menyerupai daripada sifat-sifat setan. Nah, bukan saya yang ngomong, ini langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan setan tersebut juga makan, minum, mengambil dan memberi menggunakan tangan kiri. Wa antakula awalan, dan jangan lupa ucapkanlah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Nabi? Idza akala ahadukum falyazkur ismullah alaih. Tatkala kalian mau makan, jangan lupa zikir, ingat nama Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala lagi makan lupa bismillah, saking terpesona dengan makanan, saking lapar itu perut, sering kita kadang dapat itu Bismillahirrahmanirrahimnya lupa. Apa kata Nabi? Ucapilah Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, dengan nama Allah di awal dan di akhir. Nih Pak, makan lupa, udah pertengahan, ucapinlah kalimat Bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Maka di sini ada kisah. Nabi lagi makan berjamaah dengan para sahabatnya. Ketika makan tadi, ada sahabat yang lupa mengucapkan kalimat Bismillah. Ketika sudah mau terakhir, dia baru ingat, lupa mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Makanan hampir habis. Di situ setan bisa nemenin orang-orang yang lupa baca Bismillah. Karena nih orang sahabat lagi makan juga berjamaah dengan Nabi, teringat dengan ucapan, maka langsung spontan mengucapkan Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, dengan nama Allah di awal dan di akhir. Itu setan yang nemenin tuh orang lagi makan seketika muntah. Nabi lagi menyaksikan pemandangan itu, ketawa. Tapi ketawanya Nabi bukan kayak kita serem ya Pak ya, senyum bermuka lebar. Kalau kita lain, gigi geraham kelihatan. Nabi paling ngakaknya Nabi ya gigi geraham kelihatan. Kalau kita enggak, suara serem ya, anak kecil, ponakan kita pada kabur kalau kita sudah ngakak kan. Ya ini, apa ya Rasulullah, apa yang terjadi denganmu? Kalau lagi makan bisa tersenyum lebar dengan senang hati. Aku senang. Tadi ada seorang sahabat, ketika makan dia lupa mengucapkan doa. Ketika sudah mau terakhir baru berdoa. Kesian itu setan. Makannya udah banyak, mau terakhir, tetes terakhir, makanan terakhir, memuntahkan makanannya karena dia mengucapkan kalimat Bismillah di awal dan di akhir. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Praktek ini Pak, pendek kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim kalau dari awal, kalau lagi baru ingat Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Dikisahkan, ini cerita yang masyhur dan terkenal, ada setan yang samin, setan yang gemuk, dan setan yang mahzul. Mahzul ini yaitu kurus. Kalau saya kata baru ya, mahzul atau nakhif, itu kurus. Bertemu ya dialog, sebagaimana kita ketika ketemu sama kawan kita, ceritalah bagaimana, apa kabar, gimana ceritanya, keadaan sehat walafiat. Setan juga, jin-jin ini juga sedemikian rupa kayak reunian Pak, gimana dakwanya, gimana jalannya, gimana pekerjaannya, gitu juga mereka para jin dan setan yang suka menggoda manusia. Apa kata yang gemuk? Alhamdulillah, ya syukur juga dia Pak, aku sekarang dapat tempat tinggal yang jarang ingat dengan nama Allah. Ketika dia makan nggak pernah ngucapin nama Allah, minum nggak pernah ikut nama Allah, masuk kamar, masuk rumah, pokoknya lalai.
sholat jarang, ngaji jarang, makan minum tanpa mengucapkan kalimat bismillah. Makanya badan aku sehat bugar, gemuk sedemikian rupa karena aku dapat tempat tinggal yang orangnya lalai mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Yang kurus kebalikannya. Kenapa kau demikian rupa? Apa pekerjaanmu susah deh? Ya, aku dapat tempat tinggal, tempat apa namanya sehari-hariku ini yang orangnya masya Allah deh, senantiasa ingat dengan Allah, ngambil barang aja ngucapin bismillah, ngeletakin barang ngucapin bismillah, apalagi makan, apalagi minum, mau tidur baca doa, masuk kamar baca doa, masuk rumah baca doa. Makanya aku tersisa, badanku kurus kering karena orang yang tempat aku tinggal ini adalah orang-orang yang senantiasa mengucapkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, senantiasalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir tersebut adalah hal yang sangat luar biasa, membentengi kita dari hal-hal yang tidak baik. Jangankan daripada makhluk yang nampak, yang tidak nampak saja zikir tersebut hisnun min asinillah, benteng daripada benteng-bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita permudah, terlebih lagi ketika makan minum tanpa menggunakan zikir. Oke, tuh lagi ya, waktunya masih panjang, masih ya. Alju yusafil fuad, yusafil fuad. Para ulama juga mengatakan kebalikan orang-orang yang sering lapar. Alju yusafil fuad. Orang yang sering lapar hatinya bersih. Makanya kita dapat Nabi kadang nggak makan 3 hari, sehari, 2 hari dan lain sebagainya. Para sahabatnya luar biasa. Mereka orang-orang awal sering merasakan daripada lapar, tapi lapar tadi tidak membinasakan mereka. Mereka orang-orang yang ahli hikmah, orang-orang yang antusias dalam agama, belajar luar biasa, meriwayatkan hadis. Kita perhatikan Abi Hurairah, seorang sahabat mukassirun riwayah yang paling banyak meriwayatkan hadis. 5.374 hadis itu berdasarkan bersumber dari sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Sakhar atau Abi Hurairah, seorang sahabat yang kategorinya ahlu sufah, biasa-biasa saja tinggalnya, apalah kata cuman pinggiran-pinggiran masjid, gak punya rumah, orang biasa saja, tapi karena ya sering lapar dan juga mendapatkan doa langsung dari Nabi Muhammad SAW. Inilah inti daripada orang yang lapar. Makanya anak-anak pesantren, ya wajar ya Pak ya, kalau kita punya anak, ponakan, cucu yang mereka pesantren mereka nggak terlalu fokusin makan mereka. Makan dikasih makan, tapi dengan kadar batasannya, nggak terlalu mewah, nggak berlebihan, untuk menjatuhkan nafsu mereka, dididik hawa nafsu mereka, akhlak mereka, menerima supaya menjadi anak didik yang mempunyai sifat qanaah. Cukup ketika sampai di rumah mereka menyadari bahwasanya nikmat ketika mereka bersama orang tua mereka dimasakin dan sebagainya. Jadi ini maka syukur kita pada kesempatan ini mempelajari adab-adab dalam Islam. Banyak lagi yang bakal kita bahas. Syukur yang pastinya syukur daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selapar-laparnya kita, separah-parahnya ekonomi kita masih kita bisa makan. Maka dari sini patut kita syukurnya, kita syukur saja, itu patut kita syukurin. Kalimat alhamdulillah saja kata para ulama wajib kita alhamdulillah lagi, makanya nggak habis-habis. Kita mengatakan kita orang yang sabar dari penyakit, sabar ekonomi, sabar ya kita sebenarnya kalau dibandingin dengan nikmat yang banyak pada diri kita ini, sebenarnya dalam keadaan syukur Pak. Kita dalam lagi sulit, merasa diri kita sabar atas cobaan dari Allah, sebenarnya kita dalam keadaan makom, kedudukan sebenarnya dalam nikmat, butuh syukur. Tapi ya tadi manusia tidak lepas dari hal yang demikian. Apa kata surah Al-Ma'arij ayat 19 dan 23, khuliqal insana halu'ah, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Wa idza massahul syarr halu'ah, tatkala dapat hal yang sulit mereka bakal
ribut, ngeluh. Wa idza masyal khair manu'ah, tatkala lagi lapang, senang, manu'ah, pelit. Perhatiin deh. Lagi susah, ngeluh, ngadu, cerita sana sini. Ketika lagi senang, lupa. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, alladzina hum fi salatihim daimun, yang mereka senantiasa khusyuk, menjaga daripada rukun, syarat, khusyukan, kesahan dalam salat mereka. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Insyaallah bakal kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang, masih dalam seputar adab-adab dalam Islam. Hadza minni wa lakum minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.